Pak Dokter, sejak dilantik berapa lama sebagai wakil rakyat yang sejak terpilih tanggal 17 April ya kemarin waktu pileg 2019. Pak Dokter di Komisi berapa? Komisi 3. Komisi 3. Berarti mitra dengan pendidikan, kesehatan, agama, terus Mendes, kemudian perhubungan. Selama di Komisi 3, Pak Dokter, yang Pak Dokter merasakan baru yang Pak Dokter temui, yang sebelumnya kan kami sendiri mengetahui bahwa Pak Dokter itu seorang profesional dan juga mantan birokrat, mantan kepala dinas. Ketika bekerja sebagai seorang legislator, tentunya pekerjaan yang dihadapi dan tantangan yang dihadapi. Yang Pak Dokter alami di Komisi 3 itu hal-hal yang seperti apa, Pak Dokter? Yang kira-kira sebagai seorang public figure itu yang Pak Dokter merasakan itu sebagai seorang legislator dan bekerja di Komisi 3 lewat fraksi PDI Perjuangan, yang Pak Dokter merasakan itu seperti apa? Ya, jadi di Komisi 3 itu kebetulan karena saya ini sebelum terjun di dunia politik adalah seorang birokrat, dan di Komisi 3 itu kebetulan juga membidangi juga dinas kesehatan. Nah, saya kan dulu kepala dinas kesehatan. Komisi itu kan sebagai yang saya rasakan begitu masuk di DPR, bedanya dengan di eksekutif itu, bahwa kalau di DPR itu kita lebih banyak pertama sifatnya menilai, jadi mengevaluasi, melakukan tindakan langsung yang dari masyarakat, keluh kesah dari masyarakat yang sifatnya seperti spontanitas begitu. Kemauan masyarakat itu apa, itu yang kita harus lakukan. Nah, kadang-kala juga kita mau suka langsung tindak lanjuti apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat itu. Nah, di komisi itu kan ada banyak partai, sehingga bagaimana supaya kita mendapatkan jalan keluar, ya kita biasa diskusikan dulu keluh kesah daripada masyarakat itu. Nah, banyak persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat yang sifatnya bahwa masyarakat itu sebagai manusia yang ingin mendapatkan pelayanan, sehingga keluh kesahnya itu yang langsung disampaikan kepada kami yang di DPR sebagai representasi daripada mereka. Begitu diskusi, kita panggil dinas yang menjadi keluh kesah dari masyarakat itu yang terkait. Nah, itu yang kita minta tanggapan, kita minta konfirmasi dalam rapat dengar pendapat. Nah, kalau di eksekutif, pekerjaan saya ya koordinasi terhadap pekerjaan-pekerjaan, terutama juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk pelayanan masyarakat. Apalagi kan saya di dinas kesehatan lebih banyak melakukan pelayanan. Nah, fungsi saya sebagai kepala dinas waktu itu ya hanya fungsi koordinasi, karena ada bidang-bidang di bawah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan bidang yang sudah menjadi tupoksi dari bidang atau seksi-seksi yang ada di bawahnya. Pak Dokter melihat bahwa gedung rakyat itu DPRD, artinya masih banyak penilaian masyarakat bahwa kinerja wakil-wakil rakyat yang ada di gedung DPR itu belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Harapan-harapan itu tentunya ada. Yang kami inginkan memaksimalkan fungsi-fungsi seperti fungsi kontrol, terutama ke dinas-dinas sebagai terkait yang dijadikan mitra. PMD ya? PMD, ya.
Kalau PMD berarti Perhubungan masyarakat desa yang mengelola dana desa itu. Oh iya, pemerintah. Perhubungan ya. Berhubungan lagi. Yes, perhubungan. Kebetulan juga ada aspirasi dari masyarakat Genggulang. Saya selaku ketua LPM juga posisi di sini. Jalan masuk yang nanti Pak Dokter masuk ke rumah saya ini ada lewati itu sangat membahayakan. Karena kejadian kira-kira 2 minggu yang lalu terjadi tabrakan dan dua korban yang bertabrakan meninggal di tempat. Itu pas pintu masuk Pak Dokter. Mungkin di situ kami titipkan kepada Pak Dokter ke dinas terkait, dalam hal ini dinas perhubungan. Sepertinya sangat perlu ada lampu peringatan jalan masuk ke sini. Karena di situ kendaraannya yang melintas itu baik dari arah timur ke barat maupun dari barat ke timur, atau itu sangat kendaraan yang melintas. Itu perlu ada peringatan supaya pengendara yang melewati pintu masuk ke pasar ini lebih berhati-hati. Yang kami minta, pasar ini kan? Iya, pasar ini. Karena ada korban meninggal, 2 orang mati di tempat. Kami titipkan ke dinas perhubungan lewat Komisi 3 nantinya seperti itu. Komisi 3 dengan mitranya itu selama ini memang mencari puasnya orang itu kan pasti tidak akan. Tapi langkah-langkah kerja yang sudah dilakukan oleh DPR, terutama di Komisi 3 itu, saya rasa juga ukurannya saya juga sudah maksimal. Karena di samping kita melakukan rapat dengar pendapat, kita juga melakukan yang sifatnya kunjungan-kunjungan ke instansi yang terkait. Jadi kita begitu hasil RDP misalnya A, kita turun ke lapangan. Apakah benar A? Nah, itu fungsi kontrolnya kita. Penggunaan anggaran misalnya di pengadaan ini misalnya. Kita juga kontrol di lapangan itu. Benar enggak ini yang diadakan oleh dinas terkait ini, pengadaannya ini benar apa tidak, pembelanjaan. Jadi itulah fungsi-fungsi kontrol yang memang kita sudah lakukan dari sejak awal kita lantik sebenarnya. Nah, ini juga pertanyaan juga Pak Dokter. Sekarang kan ini tilang apa namanya? Elektronik ya, kan sudah berjalan. Katanya awal bulan ini tanggal 14. Karena kalau misalnya sudah diberlakukan, otomatis kan sama dengan lampu merah itu yang ada di Mogolai. Hampir semua mungkin ya. Sekarang kan berjalan ini akan ada tilang elektronik. Sehingga kalau orang mau lewat di lampu merah di mana saja, ini lampu merah yang nggak berfungsi. Pakai orang bilang, berapa tilang ini kalau sembarang lewat. Saya mau tambahkan dulu. Tadi juga mengenai yang disinggung masalah di jalan masuk yang ke Pasar Genggulang. Di situ kan 2 jalur. Saya sendiri juga heran. Karena begitu mau masuk, di situ ada tanda larangan sebenarnya. Tidak bisa memutar. Ada kita lihat tadi. Ada di situ. Tapi tidak bisa belok. Tidak bisa belok maksudnya. Tidak bisa. Pertanyaannya mau belok lewat semua. Aksesibilitas ini kan penting. Jangan bikin jauh-jauh tuh tempat memutar balik kendaraan, karena di situ itu yang masyarakat itu pinginnya mau ke pasar itu, jadi lebih baik cari tempat yang paling dekat, atau aksesibilitas itu sudah dihitung perhitungannya oleh dinas perhubungan. Tetapi kalau angka baiknya juga kalau jalan masuk ke Pasar Genggulang itu, keluar masuknya itu ya disesuaikan dengan keadaan juga, harus disesuaikan dengan keadaan yang ada di Jalan Raya Genggulang. Terus mengenai di lampu merah itu yang sekarang kan sudah memang kalau mau diberlakukan tilang elektronik itu karena dia menggunakan sinar infrared. Jadi sedang orang yang di dalamnya itu tidak pakai tisu itu ketahuan pasti. Nggak pakai masker itu ketahuan pasti. Orang nggak pakai sabuk pasti akan ketahuan. Nah, sistem ini kan sementara disosialisasikan. Karena ada beberapa juga traffic light yang ada di Kota Mobagu ini kan tidak berfungsi.
Nah itu nanti kalau kita juga ketemu dengan dinas, kita lakukan kunjungan lapangan dengan ke dinas terkait, dinas perhubungan, pasti kita akan tanyakan juga, karena itu tanggung jawab untuk kelancaran sistem lalu lintas yang saya kira ini. Masih juga Pak Dokter terkait dengan dinas perhubungan dalam hal ini traffic light yang kita temui, bahkan kita sempat juga membuat postingan di Facebook dan cukup ramai. Yang kita temui di lapangan adalah untuk mengukur kedisiplinan warga satu kota itu adalah di traffic light. Iya. Contoh Kota Manado. Kota Manado itu termasuk kota sedang yang berpenduduk hampir 600.000 jiwa. Sementara Kota Mobagu adalah 132.000 jiwa di data di Capil. Tetapi kalau orang berdiri di hampir semua traffic light yang ada di Kota Mobagu, Pak Dokter, ini masukan juga untuk bisa disampaikan ke pemerintah kota, ada solusi apa untuk mendisiplinkan pengendara. Karena pelanggaran di traffic light itu sangat besar. Pertama, menggunakan helm misalnya untuk pengendara roda 2. Itu banyak yang tidak menggunakan helm. Yang kedua, masih banyak pengendara yang suka menerobos lampu merah. Ini sangat membahayakan pengemudi yang lain dan pengemudi itu sendiri. Karena di saat lampu merah dan dia terobos, sementara di jalan arah yang lain sedang lampu hijau, itu risikonya tabrakan anggota-anggota DPR kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, mengenai lampu tadi, Pak Dokter, ini satu hal yang harus diseriusi, karena ini menyangkut nyawa orang. Pak Dokter bagaimana? Jadi begini, kenapa ada traffic light? Itu maksudnya dibuat memang supaya ada keteraturan dalam berlalu lintas. Nah, begitu ada tadi keluhan tadi itu tentang mungkin ada kerusakan yang belum segera diperbaiki, sehingga kejadian-kejadian tadi itulah yang terjadi lapang. Nah, kami Komisi 3 juga konsen dengan hal-hal. Kami lewat komisi juga mempertanyakan itu ke dinas terkait, dinas perhubungan. Ada apa masalahnya? Karena bukan cuma di satu titik ini yang macet ini, tapi ada beberapa titik yang ada di Mogoleng juga, di Molino juga itu mati, di Matali. Dan ini ada kemungkinan besar karena traffic light yang ada ini menggunakan tenaga matahari, sehingga menunggu juga teknisi mungkin dari Manado datang memperbaiki ini alat-alatnya yang rusak. Nah, itu juga kami concern terhadap yang hal-hal demikian. Bagaimana supaya keteraturan yang terjadi di dalam sebagai pengguna jalan yang ada di Kota Mobagu ini benar-benar diperhatikan. Nah, kami tetap akan berusaha juga untuk bagaimana keluhan-keluhan ini kita tampung dan menjadi bahan masukan juga kita untuk bisa menanyakan langsung ke instansi teknis yang menangani hal. Nah, kedua yang menyangkut yang di Pasar Gepulang, bagus sekali masukan ini karena perekonomian juga itu dibarengi dengan kegiatan lalu lintas yang semakin hari semakin padat di daerah Gepulang ini. Nah, ini menjadi tanggung jawab dan konsen juga kami dari Komisi 3 untuk mempertanyakan hal ini ke dinas terkait. Nah, kemudian juga ada masukan sejak lama ini saya sebagai masyarakat, Pak Dokter, saya melihat di Kota Mobagu ini ketersediaan hidran itu untuk pemadam kebakaran masih kurang. Ya. Jangan misalnya dia ribut lagi setelah ada timbul kebakaran. Jadi istilah sedia payung sebelum hujan itu harus. Nah, walaupun mungkin apakah damkar itu pemadam kebakaran, unit damkar masuk di Komisi 3 mungkin, atau mungkin bisa menjadi perhatian ke dinas terkait dalam hal ini. Ya, jadi benar juga mengenai keluhan tadi. Saya saja memantau bahwa kebutuhan hidran air ini memang penting, terutama di daerah padat penduduk. Karena kebutuhan air untuk
pada saat kejadian yang luar biasa itu terjadi, memang diperlukan sekali itu, karena sifatnya semuanya itu kan darurat. Kita kembali juga mengenai pengadaan alat-alat hidran ini. Di Kota Mobagu ini yang ada kan cuma di bagian pasar itu. Pasar ada. Kota Permai juga ada. Kota Permai. Di taman itu. Menelaah daripada tempat-tempat hidran air itu, tentu penempatannya juga itu harus di tempat yang tidak mengganggu juga lalu lintas, kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya mau mengisi tangki itu kan harus di tempat yang agak luas juga. Nah, boleh juga di dalam, misalnya dalam pasar, nah boleh. Berbicara mengenai yang hal-hal demikian tentu berbicara masalah anggaran juga. Kalau di setiap kampung desa kita sediakan yang demikian, tentu juga anggaran. Dan saya rasa kalau memang harus yang demikian itu, karena ini di Kota Mobagu ini kebakaran agak sering, sudah agak sering terjadi kebakaran ini. Memang penting dan perlu itu. Nanti kita akan bawa juga ke rapat internal komisi. Nanti kita komunikasi dengan dinas terkait untuk membicarakan hal ini. Makasih Pak Dokter. Kami harapkan ini menjadi perbincangan ringan kita, tetapi saya titipkan untuk bisa dibawa ke kerja-kerja komisi Pak Dokter. Nah, sebagai politisi tentunya Pak Dokter meninggalkan dunia birokrat kemarin sebagai kepala dinas dan masuk ke dunia politik sebagai politisi, sebagai kader PDI Perjuangan, partai yang hari ini menjadi pemenang pemilu. Nah, tentunya seorang politisi itu punya cita-cita dan harapan bahwa tidak hanya mungkin sebatas menjadi anggota DPR, tetapi langkah-langkah ke depan Pak Dokter itu mungkin bisa kami dengarkan Pak Dokter. Kalau saya begitu berhenti dari birokrasi sebagai ASN, itu pertama harus saya sampaikan di sini bahwa memang saya sudah merasa cukup ASN-nya saya itu. Karena saya sudah berpikir begitu saya berhenti, tentu gerbong untuk peningkatan kualitas yang dari bawah ke atas ini pasti akan bergerak. Jadi sekretaris mungkin jadi kepala dinas, kepala seksi bisa jadi kepala bidang bisa jadi sekretaris. Artinya begitu saya berhenti dari pegawai, yang di bawah juga ini akan bergerak. Dan itu memang harapannya saya itu. Nah, begitu masuk di dunia politik, maksudnya itu begitu saya ikut di dunia politik itu, pelayanan-pelayanan yang memang menjadi mimpi saya itu bisa saya lakukan. Artinya bisa membantulah dalam pikiran ataupun membantu dalam tindakan. Nah, insya Allah ke depan juga Kota Mobagu ini akan menjadi harapan kita, menjadi sebagai ibu kota provinsi. Insya Allah Kota Mobagu dengan pengelolaannya yang insya Allah profesional, tentu sebagai ibu kota provinsi, Kota Mobagu ini menjadi barometer perkembangan daripada kabupaten kota yang ada di Pulau Mundur Raya. Bagaimana mau mimpi menjadi besar tuh partai, sementara rapuh di dalam. Nah, yang menjadi motivasi saya itu bagaimana supaya di dalam partai itu ada saling menguatkan. Itu yang menjadi motivasi. Dan selama saya berkiprah di politik, saya melihat itu bahwa saling menguatkan itu ada di partai PDI Perjuangan. Karena partai yang paling gotong royongnya itu. Konsep-konsep apa kira-kira untuk menjadi terobosan yang harus Pak Dokter lakukan memimpin Kota Mobagu? Kira-kira langkah-langkah apa yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Mobagu dengan sangat heterogen ini, dengan basis dan budayanya yang seperti kita ketahui, yang paling cocok konsep seperti apa? Jadi pertama tadi saya harus titik
garis bawah ini bahwa saya selaku petugas partai, tentu mana yang menjadi tugas pokok dan fungsi saya sebagai anggota DPR itu yang harus saya utamakan lakukan. Nah, berangkat daripada hal-hal tadi yang disampaikan oleh Bung tadi itu, bahwa kalau saya orangnya tidak pernah mengandai-andai, tapi kalau saya selalu kerja yang pasti. Hari ini saya berhenti dari pegawai itu dengan tidak menerima pensiun, ya? Karena saya tidak mengandai-andai, tapi itu kepastian saya. Begitu juga saya di partai politik. Kalau hari ini juga ada hal-hal yang bisa mungkin pertimbangan dari partai bahwa saudara Haris Sumungilong itu harus diberhentikan atau diapa, saya juga siap. Konsisten dengan pendirian saya tidak mau. Tetapi andai itu bagi saya itu mimpi sebenarnya. Saya itu selalu bermimpi mudah-mudahan di Kota Mobagu ini sebagai pusat kota jasa, ini Kota Mobagu kota jasa, karena mau harap sawah juga kecil, perkebunan juga tidak ada, industri juga belum ada, yang harusnya ada sebagai pusat jasa. Bagaimana supaya kita menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan rumah tangga UMKM itu supaya bisa diberdayakan. Contoh, fasilitas yang bisa menumbuh kembangkan tempat-tempat usaha rumah tangga itu harus kita kembangkan. Contoh, orang Kota Mobagu ini banyak sekolah di Gorontalo, atau di Manado. Tapi begitu kita bikin perguruan tinggi di Kota Mobagu yang justru dari luar datang di Kota Mobagu, dan mereka pasti akan cari pertama apa? Tempat tinggalnya. Masyarakat itu mulai di situ. Ada yang bisa menjual barang kelontong, dia bisa menjual warung-warung kecil. Itu kan menumbuh kembangkan UMKM. Kalau aturan sudah bilang harus dia sudah jalan bengkok, ya bagaimana supaya kita berikan arahan ke jalan yang benar, ya. Itu sifatnya asistensi. Jadi tidak menghukum dia, tapi selalu memberikan arahan-arahan. Kota Mobagu ini akan mandiri juga sebagai kota jasa. Kota Mobagu potensial untuk jadi kota jasa karena dikelilingi oleh daerah-daerah. Bola Mongondo Timur itu sebagai pusat objek wisata, di sana banyak. Kota Mobagu menyediakan hotelnya, hidup lagi hotelnya, orang bekerja juga situ hidup. Jaraknya dekat. Karena jaraknya dekat. Hasil laut juga dari Boltim, apalagi kalau sudah ada bandara juga di Lolak sana. Itu kan bisa sebenarnya itu sawah yang ada itu. Kita bikin konsep bagaimana supaya menjadi desa wisata. Jadi orang makan di situ, kita bikin kayak gazebo apa namanya itu. Kemudian kita rapikan, itu kan menjadi. Saya rasa pemerintah pusat juga sudah berpikir itu melalui proyek dana desa, membimbing mereka. Nah, yang terakhir Pak Dokter, Pak Dokter selaku orang yang cukup punya pengalaman dan basic pendidikan di kesehatan, kira-kira langkah-langkah apa yang mestinya harus dilakukan oleh pemerintah kota untuk di bidang kesehatan? Mungkin ada hal-hal yang menurut Pak Dokter itu perlu dilakukan tapi belum dilakukan. Jadi di bidang kesehatan, saya menggarisbawahi jumlah tenaga perawat yang ada di Kota Mobagu yang tidak bekerja dan yang bekerja. Harus, karena itu sumber pengangguran. Harus menggarisbawahi. Saya justru sebenarnya berharap supaya pemerintah kota itu harus berani. Dia harus berani menggerakkan SDM kesehatan ini dengan membentuk BUMD kesehatan. Itu yang wajib dilakukan ya Pak Dokter. Iya, BUMD kesehatan. Maksudnya apa? Kan banyak gedung-gedung yang terbengkalai di sini. Coba itu bikin seperti balai kesehatan apa, supaya mereka-mereka yang nganggur itu bisa bekerja di situ. Dan yang kedua, yang menggaji mereka kan balai kesehatan itu, bukan pemerintah. Dan pemerintah tidak akan terbebani dengan itu. Tenaga-tenaga kesehatan yang lulus itu untuk bisa bekerja di situ.
yang menggaji mereka, manajemennya mereka, kan tidak membebani. Sebenarnya pemerintah juga, dia harus punya keberanian memberikan beasiswa kepada tenaga dokter, tuh, dengan adanya rumah sakit regional yang ada, harus berani juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa kedokteran yang ada supaya mereka itu bisa sekolah lanjut sampai spesialis. Nah ini kan yang terjadi ini kan terbalik, kita itu meminta-minta, mengharap dengan dokter yang masih PPDS, begitu selesai kontraknya dia langsung pulang lagi. Jadi kita nol terus, nggak pernah maju. Masih terkait dengan dunia kesehatan, menurut Pak Dokter sendiri kira-kira tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat dan lain sebagainya sudah memadai untuk melayani masyarakat Kota Petambu atau seperti apa? Oh, belum. Tenaga dokter juga belum. Kira-kira sudah berapa persen yang tersedia? Baru kurang lebih 65%. Untuk mengatasi itu kira-kira Pak Dokter solusinya langkah-langkah apa dari pemerintah Kota Petambu? Maksudnya mengatasi apa? Untuk menambah jumlah ketersediaan tenaga kesehatan. Ya kita pertama sesuai untuk menjadi seimbang antara masyarakat yang dilayani dengan pelayan ya dokter dan tenaga kesehatan tadi baik perawat maupun dokter. Jadi begini, kalau khusus juga untuk tenaga ahli dulu, tenaga ahli. Pertama, supaya ketersediaan dokter itu, misalnya kita butuhkan di sini harusnya 10 tenaga ahli, di bidang-bidang tertentu, 10 tenaga ahli, untuk mengisi juga kekosongan yang ada di setiap akhir-akhir studinya itu mereka itu, coba kita harus berani juga memberikan reward kepada mereka supaya mereka bisa kerja di Kota Mobagu dengan perjanjian tentu. Nah, perjanjian kontrak itu kan bisa 20 tahun. Kita biayai dia pada akhir studinya, misalnya ikat ya. Ya, diikat. Harus itu. Dia tidak keluar daerah. Dia tidak keluar daerah lain. Begitu. Jadi yang terakhir sebagai closing ini Pak Dokter, memang pertemuan kita malam ini tanpa diagendakan, tetapi tiba-tiba karena kita sudah cukup lama tidak ketemu Pak Heri dan teman-teman yang lain, sehingga secara tidak diduga menjadikan pertemuan itu sebagai dialog antara masyarakat dan wakil rakyat kita. Nah, yang terakhir Pak Dokter, yang saya lihat masyarakat kan keinginan masyarakat itu sendiri, karakter masyarakat Kota Mobagu adalah menginginkan pemimpin yang tipikalnya merakyat, yang tentunya ada pada diri Pak Dokter. Nah, harapan kami itu tentunya itu gaya sebagai seorang yang sosial yang kami dengar, kami lihat itu untuk terus juga dijaga Pak Dokter. Ini hal yang sangat baik yang kita lihat tidak dipunyai oleh kebanyakan politisi, tapi ini adalah satu hal yang menurut saya pribadi adalah modal Pak Dokter sebagai politisi. Bincang-bincang malam ini kita sudahi dulu. Terima kasih atas kunjungan dokter di kediaman kami. Jangan lupa like and subscribe. Salam dari saya sebagai masyarakat Kelurahan Genggulang untuk Bung Haris Mongilong. Terima kasih.